Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali di channel kami Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Selamat pagi teman-teman. Lama tidak membuat video di toko. Kali ini saya berada di toko saya, toko cabang. Toko yang saya buka bulan Oktober kemarin, tahun 2024. Sekarang sudah berumur 6 bulan. Oktober, November, Desember, ya sekitar 6 bulan lah. Berjalan 6 bulan. Alhamdulillah. Kalau memang toko itu modal awalnya tidak memakai modal utang, modal awalnya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita punya, sesuai dengan apa yang kita miliki. Toko itu, meskipun toko itu berjalannya itu pelan-pelan, tapi toko itu ditanganinya, cara penanganannya, cara merasakannya, cara memilikinya itu nyaman teman-teman, nyaman banget. Karena yaitu karena kita nggak panik, kita nggak gundah, kita nggak pikiran kita tenang teman-teman, pikiran kita tenang. Toko ini saya buka dengan modal kecil, modalnya 150 jutaan. Alhamdulillah sudah berjalan, dan toko ini tidak pernah saya kunjungi. Ini baru hari ini saya datang ke toko ini bersama 2 karyawan. Jadi toko ini full manajemennya pakai karyawan. Sejak dibuka 6 bulan yang lalu, saya di sini hanya menata. Setelah itu mungkin waktunya 1 atau 2 bulan. Saya di sini, saya menata tempat, menata manajemen, menata yang lain-lain. Lah, sekarang sudah berjalan dengan sendirinya. Dan toko ini nyamannya itu, toko ini tidak memakai supplier yang datang ke toko atau menagih ke toko. Tidak ada tagihan di toko ini teman-teman. Jadi tagihannya itu berada di mini agen saya. Toko ini stoknya juga nggak banyak, tapi stoknya itu itemnya banyak, cuman kuantitinya itu sedikit-sedikit. Karena toko ini setiap 2 atau 3 hari sekali itu kita isi. Ya nggak banyak, memang transaksinya juga masih belum banyak, tapi berjalan. Alhamdulillah berjalan. Yang penting berjalan saja dulu. Seperti orang belajar untuk belajar bayi yang sedang berjalan, itu ya memang terantanan. 1 kali jatuh, setelah itu berjalan lagi. Nah seperti itu. Kalau kita usaha dengan modal milik kita sendiri, itu kita seperti orang belajar berjalan, bayi yang sedang belajar berjalan. Nah pelan-pelan nanti sudah terbiasa. Terus manajemennya juga dari awal sudah disetting untuk manajemen nyaman, manajemen yang benar-benar tidak membuat kita panik. Apalagi seperti saya ini usia sudah 55 tahun. Kalau kita masih ongso-ongso, kalau kita masih membuka toko dengan modal utang, itu namanya ongso-ongso teman-teman. Modal utang di bank itu membuat kita ruwet, pikiran kita tidak menambah senangnya pikiran, menambah sumpeknya pikiran itu teman-teman. Usaha di usia tua seperti saya ini, yaitu yang penting nyaman dan ada kegiatan, tidak sampai nganggur. Pagi hari ada yang ditangani, pagi hari ada yang dibersihkan, pada pagi hari ada yang ditata. Nah seperti itu. Meskipun usaha, tapi membuat hati kita itu nyaman. Tidak membuat hati kita itu makin susah, makin ongso-ongso, kalau orang Jawa bilang itu ongso-ongso. Jadi pelan-pelan, nyaman, kita bikin nyaman senyaman-nyamannya.
Meskipun ada hasilnya, kalau bisa banyak, kalau nggak ada, yang penting ada hasilnya dulu dan berjalan, itu sudah merupakan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena nanti kalau sedikit kita syukuri, insya Allah akan ditambah. Kita syukuri lagi, makin kita syukuri, makin ditambah, makin ditambah, makin ditambah. Perkara nanti besar atau belum waktunya besar, ya kita terima saja, karena memang itu kehendaknya, bukan kehendak kita, kehendak yang punya kehendak. Jadi kita itu ibaratnya kalau kita ikhtiar, kalau kita usaha, itu hanya sarana saja. Adapun hasilnya ya nanti apa kata yang maha memberi hasil. Tapi ya tidak, ikhtiar itu tidak setengah-setengah. Saya kalau ikhtiar ya memang maksimal. Saya ikhtiarkan maksimal. Meskipun santai, kelihatan santai, tapi ya saya maksimalkan. Ikhtiarnya maksimal. Setelah itu dibarengi dengan doa yang maksimal. Nah, hasilnya tetap kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak teman-teman ini mulai setelah hari raya Idul Fitri, saya itu sudah mendapatkan 5 bimbingan toko, yang 3 adalah toko baru, yang 1 toko lama yang mau direkondisi. Ya karena apa? Karena ya memang semuanya ingin nyaman. Kondisi seperti ini, kondisi ekonomi seperti ini, kalau kita manajemennya tidak jelas, ya nanti kita sendiri yang runyam, teman-teman. Kita sendiri yang akhirnya itu malas untuk mendatangi toko kita sendiri, apalagi menghadapi tagihan supplier. Kadang-kadang teman-teman kan seperti itu. Waktu rame semangatnya ke toko, waktu sepi tokonya kadang-kadang ditinggalkan. Karena apa? Karena terlalu banyak tagihan supplier, nggak berani menghadapi kenyataan. Kalau saya enggak, karena toko saya sudah saya manage, meskipun ada penurunan pendapatan ya sudah, ya berjalan saja. Tidak sampai kita sampai nggak bisa membayar supplier, enggak, karena sudah saya manage. Bener-bener saya atur pembayaran, bener-bener saya atur stok, bener-bener saya atur untuk order. Ya nyaman-nyaman saja. Kalau memang sudah berkembang menjadi besar, ya besarnya tapi nyaman. Kalau memang untuk stagnannya juga nyaman, menurunnya juga nyaman. Seperti itu teman-teman. Jadi ya saya mengatakan manajemen itu penting, karena yaitu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ya itu tadi, toko ini mulai buka sudah saya lepaskan dan manajemennya saya serahkan karyawan. Ya jadinya kita sendiri nggak jenuh. Karena apa? Kalau toko sepi itu ditunggu sendiri kadang-kadang jenuh, kadang-kadang panik, kadang-kadang gundah. Kalau ditunggu karyawan kan enggak, karyawan kan orang. Jadi sepi rame yang penting bayaran, kan gitu teman-teman. Nggak tahu toko itu dapat uang nggak dapat uang, yang penting bayaran. Setiap Sabtu bayaran atau setiap bulan bayaran. Kalau kita kan enggak, kalau sepi bingung nanti apa yang dipakai untuk membayar. Nah, kadang-kadang kan kita nggak tahu perhitungannya. Saya tiap hari dapatnya berapa, keuntungannya berapa, gaji karyawan berapa. Kalau saya kan pasti. Jadi saya juga nyaman karena apa? Oh, ini sudah tertutupi gaji karyawan. Oh, ini sudah tertutupi biaya operasional. Karena sudah pasti semua ada catatannya. Catatan pengeluaran, catatan pemasukan, semuanya sudah ada. Ya, sedikit untuk membuka wawasan kembali tentang toko bahan bangunan, karena sudah lama ini, mungkin hampir 6 bulan saya nggak pernah membahas tentang toko bahan bangunan. Yang saya bahas itu tentang rumah murah ya, karena memang saya kecimpungnya di situ, saya duduknya di situ, mengawasi tukang di rumah itu. Akhirnya ya daripada tidak ngonten, ya ngonten tentang rumah, kita masukkan ke channelnya DPA. Nah, sekarang sudah mulai masuk lagi ke toko bahan bangunan. Ini saya berkunjung ke toko cabang. Besok mungkin saya main-main ke toko pusat. Setelah itu saya ngevlog di mini agen. Ya pelan-pelan teman-teman, santai saja. Ini tim sekarang berada di Pekanbaru, Riau, untuk membimbing toko yang sudah lama berdiri
tapi ingin dibimbing manajemennya. Tokonya namanya Lambang Bangunan di Pekanbaru Riau, Ogan Komering Ulu, Oku. Di sana 4 orang tim menata. Nanti insya Allah saya mintakan video dari tim itu, kita bikin kita bikin konten di sini. Tokonya sudah lama dan omsetnya sudah besar. Ingin nyaman. Ya, kalau ingin nyaman saya bisa membimbing. Tapi kalau ingin laris saya nggak bisa membimbing. Karena apa? Karena saya bukan dukun. Saya bisanya membimbing manajemen dan membimbing kenyamanan toko. Untuk larisnya toko atau nggak larisnya toko itu saya bukan dukun, jadi nggak bisa. Demikian, semoga bermanfaat teman-teman konten saya ini. Saya sampaikan kepada teman-teman, semoga kita semua tetap menjadi orang-orang yang tetap mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Yang ketiga, semoga kita semua tetap menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.